Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai epilepsi. Kelompok kami beranggotakan saya, Elvira Adiasa, lalu ada Syifa Fauzia Karisma Citra, ada Anissa Rahmah, lalu ada Abraham Christopher, dan juga Ahmad Aldi. Oke, sekarang kita memasuki ke pengertian epilepsi ya. Epilepsi adalah penyakit yang ada di dalam bidang neurologi yang berdampak pada penurunan kognitif atau juga fungsi otak yang dicirikan oleh kecenderungan predisposisi untuk menimbulkan bangkitan epileptik beserta konsekuensinya yang bersifat neurobiologik, kognitif, psikologik, dan sosial. Pengertian lainnya, penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa, hingga hilangnya kesadaran. Di sini saya Elvira akan menjelaskan gejala dan juga penyebab dari penyakit epilepsi. Dalam pembahasan ini ada beberapa jenis epilepsi, juga klasifikasi jenis-jenis gejala atau juga yang sering disebut dengan bangkitan dari penyakit epilepsi, dan juga klasifikasi sindrom dari epilepsi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah etiologi dari Onimus 2003, yaitu tentang jenis-jenis dari epilepsi. Yang pertama ada idiopatik epilepsi. Biasanya berupa epilepsi dengan serangan kejang umum dan juga penyebabnya belum diketahui. Lalu yang kedua ada cryptogenetic epilepsi. Dianggap simptomatik tapi penyebabnya belum diketahui. Yang ketiga ada simptomatik epilepsi. Pada simptomatik ini terdapat lesi struktural dari otak yang mendasari. Lalu selanjutnya ada klasifikasi ILAE 1981 untuk tipe serangan kejang atau bangkitan dalam epilepsi. Yang pertama ada serangan parsial. Serangan parsial ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada kategori serangan parsial sederhana. Kejang parsial sederhana ini terkadang hanya sebuah tanda bahwa tipe kejang yang lainnya akan muncul. Lalu yang kedua ada serangan parsial kompleks. Serangan parsial kompleks ini adalah kejang yang melibatkan penurunan kesadaran. Kejang ini biasanya muncul dari bagian otak yang disebut dengan lobus temporal. Lalu selanjutnya ada serangan umum. Serangan umum ini juga memiliki beberapa jenis-jenis kejang. Yang pertama ada kejang pelipmal. Kejang seperti ini biasanya sering terjadi pada anak-anak. Lalu ada kejang mioklonik, yaitu kontraksi tiba-tiba dari otot lengan, tungkai, atau juga seluruh tubuh. Lalu kejang klonik. Kejang seperti ini muncul sebagai gerakan otot yang berkedut, yang berulang-ulang atau berirama, seperti halnya fase kedua kejang tonik-klonik. Lalu ada kejang tonik. Kejang ini membuat semua otot kaku seperti kejang tonik-klonik pada tahap pertama, sehingga keseimbangan tubuh bisa hilang dan juga tubuh bisa saja jatuh. Lalu selanjutnya ada kejang atonik. Kejang ini membuat seluruh otot tubuh mengendur atau kehilangan kendali yang dapat menyebabkan tubuh bisa terjatuh. Lalu ada juga jenis serangan umum sekunder. Jenis pada serangan umum sekunder ini ada jenis kejang tonik-klonik. Jenis ini biasanya paling banyak terjadi pada kejang-kejang yang umum. Gejala dapat terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap tonik yang ditandai dengan hilangnya kesadaran, tubuh menjadi kaku, serta tubuh dapat jatuh ke lantai. Lalu tahap berikutnya adalah tahap klonik yang ditandai dengan anggota tubuh bergerak-gerak berkelojotan, kehilangan kendali atas buang air besar, buang air kecil, lidah yang tergigit, serta sulit bernafas. Lalu yang terakhir adalah kejang yang tidak tergolongkan. Di slide kelima ini ada klasifikasi ILAE 1989 berkaitan dengan autofokus. Untuk yang pertama ada idiopatik primer. Idiopatik primer ini disebabkan oleh faktor genetik dan pada umumnya berkaitan dengan usia. Dan yang kedua ada simptomatik sekunder. Simptomatik sekunder ini terdapat faktor penyebab di otak seperti tumor otak. Dan yang terakhir ada kriptogenik. Kriptogenik ini belum diketahui pasti penyebabnya. Slide ke-6 ini ada epilepsi dan sindrom yang tak dapat ditentukan oleh vokal dan umum.
Yang pertama ada serangan umum dan vokal. Serangan umum ini seperti kejang yang melibatkan seluruh bagian otak, dan vokal itu dalam keadaan sadar. Dan yang kedua, tanpa gambaran tegas vokal atau umum. Untuk yang kedua ini berlawan dengan yang pertama. Dan yang ketiga, ada epilepsi berkaitan dengan situasi. Maksudnya di sini seperti kejang demam, berkaitan dengan alkohol, ataupun berkaitan dengan obat-obatan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Saya Siva Fojia Karisma Citra. Di sini saya akan menjelaskan tahapan diagnosa pada epilepsi. Yang pertama itu ada diagnosa awal. Diagnosa awal itu untuk membedakan apakah serangan ini terjadi karena serangan kejang atau bukan. Dan pada diagnosa awal itu kita bisa lihat riwayat mediknya dahulu, riwayat sosial, riwayat keluarganya, riwayat alergi atau riwayat pengobatannya. Dan yang kedua, pemeriksaan fisik dan neurologi. Pada pemeriksaan fisik kita cari tahu sebab-sebab terjadi secara fisiknya, dan pemeriksaan neurologi meliputi status mental, saraf-sarafnya, fungsi motorik dan sensoriknya. Dan yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan ini dapat mencetuskan timbulnya serangan kejang. Dan yang keempat, pemeriksaan elektroensefalografi, yaitu pemeriksaan penunjang. Dan yang kelima, pemeriksaan video EEG. Pada pemeriksaan elektroensefalografi ini dilakukan perekaman dalam waktu 72 jam secara terus-menerus, dan sekitar 50-70% dari hasil rekaman ini menunjukkan gambaran bahwa ini memang benar serangan kejang. Dan yang keenam ada pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yaitu bisa dengan CT scan atau MRI untuk melihat apakah ada tidaknya kelainan struktural pada otak. Dan yang terakhir ada pemeriksaan neuropsikologi. Pemeriksaan neuropsikologi ini yaitu untuk memperhatikan apakah ada tidaknya penurunan fungsi kognitifnya atau tidak. Terima kasih. Lanjutkan slide 8, pengobatan dan pencegahan. Jadi pengobatan saat ini ternyata belum ada metodenya untuk menyembuhkan epilepsi. Dan untuk pencegahannya selain dengan obat, penanganan epilepsi juga dengan ditunjang oleh pola hidup sehat dan olahraga secara teratur dan bermakan makanan yang bergizi. Ya, setelah tadi beberapa teman saya menjelaskan, saya akan melanjutkan apa itu dampak terhadap psikologisnya jika kita menderita penyakit epilepsi ini. Tentu setiap penyakit atau setiap kecenderungan memiliki dampak terhadap psikologis kita. Itu ada dua macam, ada aspek psikososial dan aspek psikologis. Untuk aspek sosial ini bisa dibaca di samping saya. Itu lebih kepada bagaimana kita menempatkan diri kita di lingkungan sosial sebagai penderita epilepsi ini yang kadang membuat kita merasa minder dan merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar kita. Untuk aspek psikologi sendiri itu lebih kepada individu kita atau inner kita, gimana kita memikirkan penyakit itu penyakit yang cukup parah dan mungkin bisa membuat kita menjadi stres juga karena memikirkan rasa cemas yang berlebihan terhadap penyakit epilepsi ini sendiri. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom Google Classroom yang ada. Terima kasih.